Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya teman-teman Al-Izzah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Ya, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang belajar Al-Quran surah Al-Kafirun. Ada 2 poin penting. Yang pertama, mengenal surat Al-Kafirun. Yang kedua, pesan-pesan pokok surah Al-Kafirun. Ya, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu mengenal surat Al-Kafirun. Nah, kata Al-Kafirun merupakan bentuk jamak, berasal dari bahasa Arab kafir, kafironi, kafirun, yang artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun merupakan urutan surat ke-109 dari 114 jumlah surah di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, dan surat Al-Kafirun membahas tentang kompromi dalam beribadah. Apa sih maksudnya kompromi? Maksudnya kompromi itu membuat persetujuan dengan jalan damai. Nah, kaum kafir mengajak Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk berkompromi dalam hal beribadah. Lalu di dalam surat Al-Kafirun juga membahas tentang larangan Allah. Allah melarang umat Islam untuk mengikuti ibadah orang kafir. Next, kita masuk ke part kedua, yaitu pesan-pesan pokok surat Al-Kafirun. Apa saja pesan pokoknya? Yang pertama, tegas terhadap orang kafir. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tegas terhadap orang kafir. Nah, orang kafir adalah orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Next, yang kedua yaitu tidak menyembah sesembahan orang kafir. Nah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk tidak menyembah apa yang mereka sembah. Kita tidak boleh beribadah dengan cara mengikuti tata cara ibadah agama lain. Lalu, umat Islam itu hanya boleh menyembah Tuhan yang satu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ajaran yang terdapat di Quran surat Al-Ikhlas. Pesan pokok yang ketiga yaitu orang kafir tidak mengikuti sesembahan umat muslim. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar orang kafir tidak mengikuti apa yang umat muslim sembah. Mereka tidak bisa melakukan peribadatan seperti apa yang dilakukan umat muslim. Maksudnya tidak mengikuti yaitu mereka tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, tidak melakukan zakat, dan lain-lain. Lalu pesan pokok ayat keempat yaitu umat muslim tidak akan pernah menyembah seperti orang kafir, menggambarkan bahwa Nabi Muhammad dan umatnya tidak akan pernah menyembah seperti layaknya orang kafir. Apa? Menyembah berhala. Kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Kita harus menjalankan sesuai aturan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pesan pokok yang kelima yaitu orang kafir tidak menjadi penyembah seperti umat muslim, menggambarkan bahwa orang-orang kafir tidak menjadi penyembah seperti Nabi Muhammad dan umatnya. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan hati mereka kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan pokok yang keenam yaitu
sifat toleransi dalam beragama, menggambarkan adanya sikap toleransi dalam beragama, tidak mengikuti dan tidak mengganggu peribadatan orang lain, tetapi harus menghormati dan menghargainya. Kita juga tidak boleh memaksa mereka beribadah dan mengikuti ajaran agama sesuai agama kita, agama Muslim. Nah, agama Islam tidak melarang berbuat baik kepada non-Muslim selama mereka tidak memerangi umat Muslim. Nah, kesimpulannya adalah al-kafirun artinya orang-orang kafir, berasal dari bahasa Arab. Kafir, kafironi, kafirun. Nah, surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Merupakan surat ke-109 di dalam Al-Quran dan golongan surat Makkiyah. Al-Kafirun berisi tentang penolakan Nabi Muhammad terhadap ajakan orang kafir untuk berkompromi dalam hal beribadah. Kesimpulan dari pesan pokoknya, yang pertama, tegas terhadap orang-orang kafir. Kedua, tidak menyembah sesembahan orang kafir. Yang ketiga, orang kafir tidak mengikuti sesembahan umat Muslim. Yang keempat, umat Muslim tidak menyembah seperti orang kafir. Yang kelima, orang kafir tidak jadi penyembah seperti umat Muslim. Dan yang keenam, toleransi dalam beragama. Ya, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mudah dapat dipahami dan dimengerti ya. Ilahuna wa ilaliqa. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.